Apa kira Bapak Nabi tidak punya masalah? Nabi pun punya masalah. Apalagi kita yang baru taubat 3 bulan, yang dulu suka sekali bonceng cewek pakai rem depan. Pakai jaket. Dulu kita pakai jaket, kancingnya di depan. Sekarang dia balik, Pak. Bonceng cewek, kancingnya di belakang, masuk tangannya cewek. Sedikit lagi, sedikit lagi, sedikit. Kemudian masuk kerja, tobat. Baru 3 bulan tobat, tidak mau diuji. Siapa kau cowok? Nabi manusia mulia, tidak ada dosa sekalipun, tidak pernah merugikan orang. Apa tidak ada masalahnya? Tidak, Nabi penuh dengan masalah. Dalam rumah tangga, Aisyah pernah difitnah selingkuh. Dalam rumah tangga, pernah 3 hari 3 malam tidak makan kecuali minum air. Sampai Hasan Hussein cucu beliau pucat. Dalam rumah tangga, penuh dengan masalah. Dalam masyarakat, beliau dihina, diusir. Dalam keluarga, beliau dihina, diusir keluar kampung oleh pamannya. Nabi itu bos, apalagi kita. Sholatnya hari Jumat, itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Hatib khotbah dia tidur. Ya, ini kisah lagi. Nabi penuh dengan masalah. Tidak adalah orang yang tidak punya masalah. Coba dengar kisah Nabi. Nabi baru 2 bulan dalam kandungan sudah wafat bapaknya. Artinya Nabi lahir sudah yatim. Bersama ibunya cuma 2 tahun 4 hari. Diambil oleh kakeknya. Bersama kakeknya Abdul Muttalib 2 tahun saja meninggal lagi kakek beliau. Diambil sama pamannya Abu Thalib. Dipelihara sampai besar. Nabi diangkat menjadi rasul. Paman beliau Abu Lahab sangat membencinya. Bayangkan Pak, bapak tinggal anak yatim piatu. Ada paman, ada saudara bapak, tokoh masyarakat, kaya, disegani. Justru paman kita itu yang mengusir kita dari kampung halaman. Nabi pergi ke Taif dengan harapan di Taif dapat pertolongan. Justru di Taif Nabi dihina. Akhirnya apa? Dilempari satu kampung. Nabi dilempar satu kampung. Masya Allah, rumah beliau dikasih di depan rumah beliau tai onta, duri. Auzubillah min zalik. Nabi penuh dengan masalah. Apakah Nabi putus asa? Apa pernah Nabi kita dengar Nabi galau? Pernah enggak Bapak Ibu dengar Nabi pernah galau? Nabi pernah stres? Tidak. Nabi ada masalah tapi tidak pernah galau. Kita ada masalah, stres. Bahkan ini saya lihat ini muka-muka penuh masalah ini. Apa masalah Pak? Gajian sudah pasti Pak. Masalah kita, contoh, bapak-bapak, istri cantik, bapak kira bukan masalah. Istri cantik digoda orang, apalagi kalau suaminya jelek, lebih masalah. Berarti bagus kalau istri jelek. Istri jelek dihina kawan, malu lagi kita. Duluan kau saja dek, nanti kita ketemu di gedung. Kenapa? Jelek. Berarti bagus kalau tidak ada istri. Tidak ada istri, masalah. Kesepian. Berarti bagus kalau banyak istri. Banyak istri, masalah. Ditelepon teman kita, Dasat, cepat kau kesini ke pasar. Ada istrimu, aku tarik rambut, istri muda, istri tua. Ada istri masalah, tidak ada istri masalah, cantik istri masalah, jelek istri masalah. Berarti bukan masalah itu masalah kita. Masalah kita adalah bagaimana mengatasi masalah. Mengatasi masalah tanpa Bapak tahu juga pegadaian. Rasulullah ketika ada masalahnya, apa yang beliau lakukan? Beliau ambil wudhu, hadap kepada Allah. Begitu ada masalah Nabi,
Ista'inu bis-sabri was-salah, sabar dan sholat. Bapak-bapak, saya tahu ada masalah. Apa masalah di sini? Tidak boleh bawa istri sementara pengantin baru. Tekanannya, spanningnya 220. Nggak bisa lewat cewek cantik saja langsung. Akhirnya apa? Laki-laki dikira perempuan. Hidup penuh dengan masalah. Pak, apa ada orang tidak ada masalahnya? Semua punya masalah. Dulu Bapak sebelum kerja di sini apa masalahnya? Hah? Sebelum kerja di perusahaan ini apa masalahnya? Pengangguran. Cari kerja. Sudah kerja di sini selesai masalahnya, muncul masalah baru. Apa? Kesepian. Iya. Itu masalah. Dibawa istri ke sini, muncul masalah. Apa masalah? Dipecat. Iya. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Ustadz, kita kira tidak ada masalah. Ceramah tidak ada mic. Sound system jelek, masalah. Tidak ada orang tidak ada masalahnya, Pak. Ini manajer deputi tidak ada masalah. Masalahnya banyak, Pak. Apa? Terjadi kerusakan, deputi yang tanggung. Semua orang punya masalah. Alhamdulillah, Allah tidak membebani kita jalan keluar yang berat. Allah cuma minta ketika ada masalahmu, ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Bapak lihat ini, Bapak penuh masalah ini. Dua saja Allah minta. Satu, sabar. Dua, sempurnakan sholatmu. Mau tahu manusia paling sabar? Kira-kira siapa, Pak? Manusia paling sabar. Saya kasih hadiah. Ayo. Siapa Nabi yang paling sabar? Siapa, Pak? Hah? Nabi Idris. Betul juga, tapi belum tepat. Siapa? Hah? Hah? Ayo, Bapak yang baju merah. Sini, Pak. Sini, saya kasih hadiah, Pak. Cepat, tidak usah malu-malu. Nanti saya kasih kalau saya turun. Dilarang menolak hadiah, marah Allah. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah di alil badri ya Allah. Nabi Ayub, Pak, manusia paling sabar. Bayangkan, kaya, banyak hartanya, dihancurkan oleh iblis. Habis, perkebunan terbakar, peternakan mati semua. Datang iblis. Ayub, sudahlah, tidak usah kesembah lagi itu Tuhanmu. Tuhan apa itu? Dia hancurkan semua kekayaanmu. Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah, saya sempat kaya. Betapa banyak orang dari lahir sampai sekarang tidak pernah kaya. Coba. Iblis tidak putus asa. Mati lagi anaknya. Datang lagi iblis. Yuk, sudahlah, hartamu sudah habis. Sekarang anakmu lagi diambil Tuhan. Berhenti kau beribadah. Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah, saya sempat punya anak. Berapa banyak orang dari pengantin sampai sekarang tidak punya anak. Saya alhamdulillah sampai punya anak. Ayub alaihissalam tidak sedih. Goda lagi apa? Sakit. Seluruh anggota tubuhnya dimakan ulat. Datang lagi iblis. Ayub, sudahlah kau sembah itu Tuhanmu. Tadi kau kaya jadi miskin. Tadi ada anakmu jadi hilang. Sekarang lagi kau sakit. Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah, saya pernah sehat. Berapa banyak orang dari lahir sampai meninggal sakit, tidak pernah rasakan kesehatan. Saya alhamdulillah 81 tahun saya sehat. Baru 16 tahun saya sakit. Coba bayangkan. Iblis datang lagi. Istrinya
Bang, capek sudah saya mendampingi kamu. Saya suruh kau berdoa, kau tidak mau. Saya tinggalkan kau bang. Saya capek ngurus kamu. Kata Ayub, janganlah kau tinggalkan saya. Sayangilah saya ini. Saya lagi sakit. Masa kamu tinggalkan saya? Kata istrinya, jauh nak. Capek sudah saya urus kamu. Ditinggal. Ayub alaihissalam, silakan kau pergi. Tapi besok-besok kau pulang, saya hukum kau cambuk 100 kali. Bayangkan Pak, kaya, sehat, disayang sama istri. Pas miskin, sakit, ditinggal sama istri. Ada istri, Bapak punya istri seperti ini? Punya istri begini? Enggak Pak, istri masih tetap sayang. Nabi Ayub ditinggal sama istrinya. Kalau ada istri model begini Pak, tambah jadi 2 supaya dia saingan. Itu perusahaan itu kalau monopoli sendiri kan dia egois, semau-maunya. Coba kalau 4 dia Pak, nggak marani macam-macam. Kenapa? Ada saingannya. Ngerti kan? Ngerti? Bagaimana mau poligami kau takut sama istrimu? Masa ada laki-laki sini takut sama istri? Ada? Berhenti kau jadi laki-laki. Ada laki-laki takut sama istri. Gaji kita semua diambil, dicicilkan rumah, dicicilkan mobil, biar Rexonanya kita juga belikan. Masa kita takut sama istri? Cerita itu. Berhenti kau takut sama istri. Nah, bila orang berarti Ustaz tidak takut sama istri. Apaan sih mau takut sama istriku? Cuma istriku lebih berani dari saya. Bapak saudara-saudara sekalian, Ayub alaihissalam ditinggal istrinya. Lalu setelah Ayub sehat, datang lagi istrinya. Bang, maafkan saya. Coba istri macam ini kan bikin jengkel Pak. Kita kaya dia datang, kita miskin ditinggal, kaya lagi datang lagi. Apa Ayub tidak memaafkan istrinya? Tetap dimaafkan istrinya. Pemaaf. Alhamdulillah. Ini ibu-ibu ada di belakang nih. Bu, besok-besok suami ibu pensiun, sudah tidak punya kerja, jangan kasihan ditinggal. Itu suami kalau sudah pensiun, peka perasaannya Pak. Penyakitnya nama post power syndrome. Itu kalau orang tadi dari manajer, deputi, tiba-tiba pensiun, gampang tersinggung. Sampai ada jamaah di Makassar, bapak-bapak, dia bilang, Ustaz, apa doanya supaya tenang perasaan? Kenapa? Dia bilang, saya ini setiap pensiun gampang sekali tersinggung. Kok bisa Pak? Iya, saya semenjak pensiun kan kerjaan saya tidur-tidur, nonton TV. Adalah itu kucingnya anak saya juga di samping saya tidur-tidur. Lewat istri saya, apa dia bilang? Ini kucing tidur saja kerjanya, ditendang. Dia bilang kucing ditendang, saya yang tersinggung. Bapak saudara-saudara sekalian, nah ketika ada masalah, sabar. Ada yang curhat, Ustaz, saya ini kan pekerja tambang, saya paling sekali 4 bulan baru pulang. Ternyata istri saya selingkuh Ustaz. Istri saya kasar Ustaz. Padahal saya ini baik, sholat saya baik, puasa Senin Kamis, tidak pernah lalai saya punya sholat. Kenapa istri saya kasih gitu saya Ustaz? Saya jawab, Pak, Bapak siapa? Dia sebut namanya. Bapak Alim. Alhamdulillah Ustaz, sholat saya tidak pernah putus. Alhamdulillah akhir-akhir ini saya Senin Kamis. Alhamdulillah saya rajin ngaji. Tapi kok bisa istri saya gitu Ustaz? Oh ya, saya tanya, Pak, kira-kira soleh mana Bapak dengan Nabi? Nabi lah Ustaz. Kira-kira taat ibadah Nabi dengan Bapak mana? Ya Nabi lah Ustaz. Bapak punya dosa Nabi atau Bapak? Ya Nabi tidak punya dosa Ustaz. Mana lebih makbul doa Bapak dengan Nabi? Nabi Ustaz. Apa kira Bapak Nabi tidak punya masalah? Nabi pun punya masalah. Apalagi kita yang baru taubat 3 bulan, yang dulu suka sekali bonceng cewek pakai rem depan, pakai jaket,
Dulu kita pakai jaket, kancingnya di depan. Sekarang dia balik, Pak. Bonceng cewek, kancingnya di belakang, masuk tangannya cewek. Sedikit lagi, sedikit lagi, sedikit. Kemudian masuk kerja, tobat. Baru 3 bulan tobat, tidak mau diuji. Siapa kok cowok? Nabi manusia mulia, tidak ada dosa sekalipun, tidak pernah merugikan orang. Apa tidak ada masalahnya? Tidak. Nabi penuh dengan masalah. Dalam rumah tangga, Aisyah pernah difitnah selingkuh. Dalam rumah tangga, pernah 3 hari 3 malam tidak makan kecuali minum air, sampai Hasan Hussein cucu beliau pucat. Dalam rumah tangga penuh dengan masalah. Dalam masyarakat beliau dihina, diusir. Dalam keluarga beliau dihina, diusir keluar kampung oleh pamannya. Nabi itu bos, apalagi kita sholatnya hari Jumat, itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Hatib khotbah dia tidur. Jelas pasti ada masalah. Perbaiki sholat. Ada yang tanya, Ustaz, kenapa ini setiap saya usaha bangkrut, saya buka warung rugi, saya jadi rental mobil, dicuri mobil saya. Sholat enggak? Enggak Ustaz, itu sebabnya. Pak, mau baik hidup, perbaiki sholat. Insya Allah sholat baik, aman. Ya, sholat baik. Kalau bapak sholatnya baik, kecil. Halo, saya mau tanya, siapa yang punya dunia? Bapak datang kerja dari sini, dari Jawa, dari Sumatera, dari Sulawesi, datang cari nafkah di sini. Untuk apa? Untuk apa? Supaya dunia saya baik, Ustaz. Siapa yang punya dunia? Siapa yang punya dunia? Ayo jawab. Siapa punya dunia? Allah. Artinya apa? Tidak mungkin dunia kita raih kalau yang punya dunia kita jauhi. Contoh, saya akrab dengan Gubernur Kaltim, Pak Isran Nur. Saya datang ke Samarinda. Assalamualaikum Pak Gubernur. Waalaikumsalam. Ustaz Das'ad, gimana kabar? Baik, saya lagi di Samarinda ini Pak Gub. Oh ya, terus saya mau cari-cari teman dan keluarga yang ada di Samarinda seberang, tapi tidak ada mobil saya. Tenang Pak Ustaz, saya lagi di Jakarta sih, tapi tidak ada masalah. Tunggu, Gubernur telepon ajudan. Ajudan, siap. Itu ada Ustaz Das'ad, kau bawakan mobil, kasih full tangki, jangan lupa kasih pembeli pulsa. Siap, laksanakan. 86. Sudah setengah jam kemudian datang ajudan, bawa mobil full tangki lengkap dengan pembeli pulsa. Selesai masalah saya soal mobil. Kenapa? Saya akrab sama yang punya Samarinda. Sebaliknya, ada pegawai dari sini ke Samarinda, tidak kenal Isran Nur, tidak pernah ketemu, nama tidak pernah didengar, muka tidak pernah dilihat. Assalamualaikum Pak Gubernur. Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya Pak, perantau. Boleh pinjam mobilnya Pak? Siapa kira-kira di telepon Pak Isran? Siapa? Kapolres. Tangkap, penipu, tidak pernah kenal, saya tidak tahu, tiba-tiba pinjam mobil, pasti tukang tipu, tangkap dia. Begitu juga dengan Allah. Tidak pernah bapak sholat hari Jumat, paling terlambat datang, ngambil sendalnya orang, tiba-tiba sakit. Ya Allah, sembuhkan penyakitku ya Allah, saya sudah capek dengan penyakit ini ya Allah. Allah berfirman, malaikat, karena dia sudah capek, cabut nyawanya. Perbaiki sholat bos, kecil buat Allah. Contoh lagi, Pak Deputi, apakah namanya pangkatnya di sini paling tinggi? Hah? Manajer, anggaplah paling tinggi manajer di sini. Panggil security, security, langsung lari Pak, biar dia pegang itu kue, dia pegang jalan kote dulu. Siap perintah. Itu lagi duduk siapa perintah Pak? Kira-kira ada enggak manajer dipanggil manajer, panggil security, security, tunggu Pak, bapak enggak lihat saya sibuk. Bilang kok dikasih pindah kok cilaka. Ya. Allah, coba lihat, Allah yang memiliki segala-galanya, panggil, hayya 'alas shalah,
Apa kata bapak? Tunggu. Ih, hebatnya tahu Tuhannya disuruh menunggu. Manajer saja marah kalau bapak suruh tunggu. Contoh lagi, bapak punya karyawan, dibelikan handphone. Nah, handphone nih, kalau saya butuhkan kamu, jawab ya, kasih. Ditelepon pagi, tidak dijawab. Telepon siang, di-reject. Telepon asar, tidak dijawab. Telepon maghrib, dimatikan. Kira-kira bagaimana marahnya bapak? Kurang ngajar kau ya. Saya belikan kau HP supaya kau jawab. Kenapa kau tidak jawab HP? Sini tuh HP. Pecat kau. Masih mau. Begitu juga dengan Allah. Allah kasih rezeki, Allah kasih kesehatan, Allah kasih segala-galanya. Allah panggil, hayya 'alas shalah. Sini. Salat. Hayya 'alal falah. Sini, saya kasih kau kemenangan. Apa jawaban kita? Tunggu. Pantas hidup bapak susah. Mau hidup bahagia pak, perbaiki solat. Solat baik, kata anak gaul di Jakarta, kelar hidup lu bro. Tapi kalau nggak sembahyang kok jelek, pengangguran, bau mulut, nggak terkenal, nggak solat lagi.